rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Siap. Siap. Ini minta apa? Siap, integrasi. Siap, Pak Darat. Apa departemen? Siap, Al-Mustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta pejabat Mabes Polri, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto beserta pejabat Mabes TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta pejabat Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono beserta pejabat Markas Besar Angkatan Udara, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut yang mewakili KSAL Laksamana Madya TNI Erwin Alde Dharma beserta pejabat Angkatan Laut. Turut hadir Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya dan seluruh perwira tinggi dan menengah TNI Polri yang bertugas di dalam dan di luar struktur, para komandan satuan dan kewilayahan peserta Rapim TNI Polri tahun 2025 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan dapat tatap muka dalam acara yang penting ini, rapat pimpinan TNI Polri tahun 2025. Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari
penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara
untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan. Akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina mencapai kemerdekaan. Saya sangat terkesan dengan kontribusi pemerintah Indonesia kepada warga negara Palestina. Indonesia itu telah menunjukkan solidaritasnya melalui dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan. Dan salah satu contoh yang saya sangat syukuri adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri. Untuk belajar di Indonesia secara gratis, khususnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ditandai rasa disiplin dan dedikasi, yang itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi saya dan teman-teman saya. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina, yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum yang disebabkan oleh penjajahan Israel. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Indonesia itu sahabat sejati yang peduli pada keadilan. Sekali lagi, terima kasih Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya. Itulah komitmen Presiden kita, Bapak Prabowo. Pemerintah Indonesia terus konsisten mendukung Palestina, terutama dalam menempuh pendidikan di Indonesia melalui program beasiswa dari Kementerian Pertahanan RI. Diketahui, program beasiswa dari Kemhan RI bagi pemuda-pemudi Palestina ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI sebagai tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Duta Besar Palestina pada tahun 2022 lalu. Program ini telah berjalan sejak 2023 dan bertujuan mempererat hubungan Indonesia-Palestina melalui pendidikan. Upaya Pak Prabowo memfasilitasi program beasiswa S1 Unhan RI bagi pemuda-pemudi Palestina merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kerjasama antara Indonesia dengan Palestina. Adapun program studi yang diikuti pemuda-pemudi kadet Palestina yaitu jurusan kedokteran militer, farmasi militer, teknik sipil, teknik tenaga listrik, teknik mesin, dan rekayasa keamanan informasi selama 5 tahun. Namun sebelum melaksanakan kegiatan belajar di Unhan RI, para kadet Palestina telah mengikuti kursus intensif Bahasa Indonesia, Kaibina, di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan selama 10 bulan, sehingga hasilnya kita bisa melihat saat ini mereka fasih berbahasa Indonesia, serta mengetahui budaya serta adat istiadat bangsa Indonesia. Nama saya Jana Abu Salha, saya berasal dari Palestina, dan saya saat ini adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jana Abu Salha, salah satu mahasiswa asal Palestina itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan kepadanya dan 22 mahasiswa Palestina lainnya untuk menempuh pendidikan secara gratis di Universitas Pertahanan RI. Ia mengaku terkesan dengan perhatian serta kontribusi Indonesia terhadap Palestina, baik dalam bentuk dukungan politik, bantuan kemanusiaan, hingga kesempatan pendidikan. Selain itu, ia juga menilai program ini sebagai bentuk dukungan nyata yang memberikan harapan bagi generasi muda Palestina yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri. Untuk belajar di Indonesia secara gratis, khususnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ditandai rasa disiplin dan dedikasi, yang itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi saya dan teman-teman saya.
Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum yang disebabkan oleh penjajahan Israel. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Indonesia itu sahabat sejati yang peduli pada keadilan. Sekali lagi, terima kasih Indonesia. Dan terima kasih kepada Bapak terhormat Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sama-sama tadi sudah menyaksikan ya bagaimana Pak Prabowo berpidato tentang hal-hal yang menyangkut tentang pangkat yang ada pada TNI dan Polri, dan tidak lupa juga Pak Prabowo menyinggung bangsa yang besar adalah bangsa yang TNI dan Polri-nya kuat, karena eksistensi Polri dan TNI itu sangat diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Jadi kalau TNI dan Polri-nya sudah gagal, itu negara tidak baik-baik saja. Nah, itu Pak Prabowo juga sudah bilang TNI dan Polri mengemban tugas yang sangat berat untuk menjaga pertahanan dan kesatuan di Republik ini. Dan tadi sudah dijelaskan juga 25 anak-anak Palestina ya belajar di Universitas Pertahanan Indonesia. Mereka sangat antusias, dan yang lebih hebatnya lagi mereka bisa berbahasa Indonesia dengan fasih karena 10 bulan mereka belajar di Universitas Pertahanan, dan itu diberikan secara gratis oleh Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo mendirikan Universitas Pertahanan Republik Indonesia ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Alhamdulillah Pak Prabowo sangat antusias untuk membangun kerjasama terhadap Perdana Menteri Palestina. Ya, mungkin sampai sini saja video saya kali ini. Saya kira saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.